Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita kembali belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Kelas 5, tema 3, pembelajaran ketiga, yang langsung disampaikan oleh Bapak sebagai guru kelas 5. Tapi anak-anak ada yang berbeda pada pembelajaran kita ini. Pada hari ini kita belajar melalui daring. Artinya kita tidak bisa belajar seperti biasa tatap muka, disebabkan karena negara kita ini dilanda musibah, yaitu dengan datangnya virus corona. Oleh karena itu anak-anak, makanya Bapak membuat video pembelajaran ini untuk nantinya anak-anakku dapat dipergunakan untuk pembelajaran kita pada tema 3, pembelajaran ketiga. Perlu Bapak sampaikan anak-anak, ketika anak-anak menonton video ini, jangan di-skip-skip atau dipercepat. Tontonlah video ini dari awal sampai akhir, agar nantinya anak-anak paham apa pembelajaran yang Bapak sampaikan pada hari ini. Anak-anakku sekalian, kerjakan nanti LKPD-nya. Kalau dia LKPD individu, kerjakan masing-masing. Kemudian kalau dia nanti LKPD kelompok, nanti akan Bapak bimbing bagaimana cara kerja berkelompok. Kemudian kalau dalam video pembelajaran ini nanti ada video, anak-anak silahkan didengarkan videonya. Kemudian kalau nanti ada di sini teks, baca teksnya dengan seksama. Pahami, biar nanti pada pembelajaran ini anak-anak bisa memahaminya. Mungkin itu instruksi yang pertama pada awal pembelajaran ini yang bisa Bapak sampaikan. Anak-anak, pada pembelajaran ketiga ini, temanya adalah organ gerak hewan dan manusia. Subtemanya lingkungan dan manfaatnya. Ini nanti subtema pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Artinya anak-anak, ya Tuhanku, tambahlah ilmuku, berikan pemahaman kepadaku, dan jadikan aku dari golongan orang-orang yang soleh. Kenapa kita perlu berdoa anak-anak? Karena yang memberikan ilmu itu bukan Bapak. Bapak hanya sekedar menyampaikan saja. Bila mana Allah Subhanahu wa taala nanti mengizinkan ataupun memberikan ilmu kepada anakku sekalian, maka kalian akan bisa memahami pembelajaran yang Bapak sampaikan.
Tapi bila mana nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau memberikan ilmu kepada anak-anakku sekalian, maka nanti anak-anakku tidak akan paham. Karena Bapak hanya sekedar menyampaikan. Dan yang memberikan ilmu itu kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita perlu berdoa agar dikasih ataupun ilmu itu diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan lupa berdoa anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak, ketika kamu melihat video ini pada slide ini, kita harus menyanyikannya supaya kita pandai bernyanyi. Di sini tugas kita adalah menyanyikan lagu Ayo Belajar. Diikuti biar nanti anak-anak pandai menyanyikan lagu Ayo Belajar. Jangan di-skip. Jangan dipercepat. Ikuti lagunya, pahami isinya, supaya kita tahu bagaimana pentingnya belajar. Apa gunanya belajar. Oke, kita mulai. Kita ikuti. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Di sekolah tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan belajar, guru mengajar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas dan jangan malas, nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa berusaha, pantang putus asa. Sayang teman-teman, juga saudara, hormat guru seperti orang tua. Oke, kita ulang sekali lagi. Diikuti anak-anak, simak artinya, makna lagunya pahami. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Di sekolah tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan belajar, simak guru mengajar, biar pintar kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas, fokuskan jangan malas. Kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa berusaha, pantang putus asa. Sayang teman-teman, juga saudara, hormat guru seperti orang tua. Seperti orang tua. Oke, anak-anak, terima kasih. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Ayo Belajar. Pada lagu ini
Intisari dan kandungan lagu Ayo Belajar ini pertama, mari kita belajar dengan giat, fokus, supaya kita menjadi anak yang pintar. Makanya pada video pembelajaran ini nanti, anak-anak fokus menontonnya, mendengarkannya, mengikuti pembelajarannya, agar anak-anak nanti bisa menjadi orang yang pintar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak disuruh, dihimbau untuk menghormati guru. Seperti kita menghormati orang tua kita. Anak-anak harus menghormati guru. Anak-anak harus menghormati orang tua. Jangan dibedakan. Kalau kita di sekolah, itu orang tua kita adalah guru. Tapi kalau kita di rumah, orang tua kita adalah ibu bapak kita. Makanya tidak ada bedanya antara orang tua dan guru. Sama-sama harus dihormati, dicintai, dan disayangi. Jangan dibeda-bedakan. Jadi ya. Kemudian anak-anak, itu yang kedua. Yang ketiga, sayang teman-teman, juga saudara. Kalau di sekolah, saudara kita adalah teman-teman kita. Tapi kalau di sekolah, kalau di rumah, itu saudara kita adalah saudara kandung, kakak, dan adik kita. Itu juga sama, teman dan saudara itu harus disayangi, karena tidak ada bedanya. Di sekolah, saudara kita adalah teman-teman kita, sementara kalau di rumah, saudara kita adalah kakak dan adik kita. Itulah intisari dari lagu yang sudah kita nyanyikan tadi. Makanya harus disayangi. Kalau kita di rumah, kita sayangi kakak kita sayangi adik kita hormati orang tua kita hormati ayah kita dan ibu kita. Itulah intisari yang dapat kita ambil dari lagu Ayo Belajar. Kita lanjutkan. Anak-anak, pada pembelajaran ini tujuannya adalah pertama, anak-anak nanti setelah menonton video pembelajaran ini mampu menentukan pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan. Secara lisan, tulis, dan juga visual. Ini yang pertama, menentukan pokok pikiran. Setelah anak-anak menonton video pembelajaran yang Bapak buat ini, anak-anak nanti bisa menentukan pokok pikiran. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita pada video pembelajaran ini adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan setelah belajar ini nanti anak-anakku sekalian bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, baik di masyarakat, baik di masjid, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, setelah pembelajaran ini, setelah anak-anak menonton video pembelajaran ini, anak-anak nanti bisa membedakan pengaruh positif dan negatif kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi. Itu dia. Anak-anak harus bisa membedakan apa pengaruh positif sebagai negara maritim
apa juga pengaruh negatif sebagai negara maritim. Apa positifnya Indonesia ini sebagai negara maritim? Apa negatifnya Indonesia ini sebagai negara maritim? Nanti anak-anak diharapkan setelah menonton video pembelajaran ini bisa membedakan pengaruh positif dan negatifnya. Inilah anak-anak tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita lanjutkan. Anak-anak, ini adalah rincian kegiatan. Apa saja sih kegiatan pada video pembelajaran ini? Oke. Pertama, mengamati gambar dan juga menyimak video. Amati nanti gambarnya, simak videonya. Kalau gambarnya amati betul-betul. Videonya simak betul-betul. Jangan di-skip-skip. Jangan dipercepat. Nah, jangan dipotong-potong. Supaya nanti anak-anakku paham apa yang Bapak sampaikan. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan LK individu. Nanti setelah pembelajaran atau di tengah-tengah pembelajaran ada nanti LK yang harus diselesaikan oleh anak-anakku sekalian. LK individu artinya LK yang dikerjakan oleh masing-masing. Itu namanya LK individu. Ketiga, menyelesaikan LK kelompok. Nanti ada LK kelompoknya juga. Bagaimana cara buat kelompoknya? Nanti akan Bapak sampaikan pada video pembelajaran ini. Ini juga nanti dikerjakan berkelompok. Nah, itu disebut dengan LK kelompok. Kemudian diskusi dan tanya jawab. Nanti diskusi anak-anakku bersama kelompoknya. Kemudian tanya jawabnya juga harus ada tanya jawab antara kalian yang satu kelompok. Mana jawaban yang benar harus tanya jawab kalian. Mana jawaban yang akan dituliskan pada LK kelompok harus ditanya jawabkan. Harus didiskusikan. Harus saling bertanya. Jangan satu orang saja yang mengerjakan. Itu namanya bukan diskusi. Harus semuanya yang berpikir, mencari jawaban, dan juga mengerjakannya. Kemudian menyanyikan lagu wajib nasional dan lagu daerah. Bisa lagu wajib nasional, bisa lagu wajib daerah. Ini hanya sekedar tambahan saja. Biasanya menyanyikan lagu itu di awal pembelajaran dan juga di akhir pembelajaran. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini adalah latihan. Setelah nanti anak-anak mempelajari ataupun menyimak video pembelajaran ini, maka anak-anak akan disuguhkan diberikan evaluasi. Evaluasi ini gunanya apa? Supaya Bapak tahu apakah anak-anak paham video pembelajaran yang Bapak sampaikan atau tidak paham. Apakah anak-anak menyimak video pembelajaran yang Bapak kirimkan atau tidak? Itu nanti Bapak pasti tahu. Kalau dia menyimak dengan bagus, tentunya nanti dia akan bisa menjawab pembelajaran, menjawab soal-soal. Tapi kalau dia nanti tidak ada bagus pada evaluasinya, berarti ia tidak menyimak pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak. Kita lanjutkan. Oke anak-anak, ini ada berita. Dengarkan berita ini dengan saksama. Ambil pulpennya, tulis mana berita yang perlu
mana yang menurut anak-anak perlu dicatat. Nah, dengarkan dengan seksama, jangan di-skip-skip atau dipotong-potong, supaya Ananda nanti paham apa yang disampaikan oleh video tersebut. Kita putar. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Koresponden lingkungan Silvano Hajid mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dengan laut Indonesia selama setahun terakhir. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagai surga. Atau bangau yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir sungai menuju Laut Jakarta. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu. Padang lamun, habitat ikan untuk regenerasi. Di sebagian perairan dangkal Kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih dalam status baik. Bahkan, sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarat? Lalu setiap awal tahun, sampah yang terbawa arus sampai di Pantai Kute dan Seminyak balik. Atau Taman Nasional Komodo yang mulai terusik sampah. Dahulu pantai ini tempat berjemur komodo, namun sekarang mereka enggan datang kemari. Bergeser sedikit ke Pantai Pink, arus membawa sampah hingga ke bibir pantai. Walaupun air sebening kristal masih bisa kita nikmati. Mendekati wilayah populasi manusia dan hiruk-pikuk pariwisata. Air keruh ini berada di dekat Pulau Bajo. Saya hampir tidak bisa melihat sekeliling. Pulau tak berpenghuni sekitar 1 kilometer di seberang Labuan Bajo. Jadi pulau sampah tempat kapal-kapal wisata yang tak bertanggung jawab membuang sampahnya. Hingga seekor monyet minum sisa air dari botol plastik bekas. Kita sedang tak acuh dengan laut Indonesia. Padahal data terbaru memperlihatkan perilaku itu menyebabkan hampir seluruh perairan di Indonesia terkontaminasi mikroplastik. Partikel berukuran mikron yang tak kasat mata dan dengan mudahnya termakan ikan, lalu masuk rantai makanan. Silvano Hajid, CNN Indonesia. Oke anak-anak, itulah tadi video pembelajaran yang menerangkan kepada kita bahwa perilaku kita menjaga kebersihan sangat penting, apalagi kita sebagai negara maritim. Artinya negara yang lautnya lebih luas daripada daratan. Pada berita itu disampaikan bahwa kebanyakan laut kita itu sudah tercemari oleh sampah plastik. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita membuang sampah sembarangan. Oleh karena itu anak-anak, jangan membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah di kali. Karena itu nanti akan mencemari laut kita. Ketika kita mengotori laut,
maka kotoran itu nanti akan dimakan oleh ikan. Kemudian nanti ikannya kita tangkap atau ditangkap oleh nelayan. Kemudian ikan yang ditangkap oleh nelayan itu kita beli, kita masak dan kita makan. Akhirnya yang kita makan itu adalah kotoran kita sendiri. Makanya hati-hati anak-anak. Dari sekarang kalau ada sampahnya, kumpulkan, kemudian baru dibakar. Yang tidak bisa dibakar, ditanam. Supaya lingkungan kita bersih, laut kita juga bersih, ikan yang kita makan juga bersih. Itulah intisari dari video pembelajaran yang sudah kalian tonton tadi. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Simaklah juga video pembelajaran berikut ini. Dengarkan, jangan di-skip-skip, jangan dipotong. Supaya nanti anak-anakku paham apa yang disampaikan oleh video pembelajaran berikut. Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Hampir 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Antara pulau satu dengan pulau yang lain disatukan oleh laut. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sahabat cerdas, kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan memiliki dampak terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Apa saja dampak-dampak tersebut? Mari kita pelajari lebih lanjut. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam laut tersebut antara lain ikan, terumbu karang, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, dan transportasi antar pulau. Besarnya potensi sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menunjang kegiatan ekonominya. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Hal ini membuat banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi ini akan melewati dan mampir ke Indonesia. Para pedagang yang mampir dan ada sebagian yang menetap di Indonesia turut membawa adat budaya dari negara asalnya. Lambat laun, adat budaya yang dibawa tersebut akan berbaur, bercampur, bahkan melebur dengan adat budaya asli Indonesia.
Beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan antara lain, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Terjadinya pembauran, pencampuran, atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu, seperti pecinan dan kampung Arab. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. Terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Namun tidak semuanya berdampak positif. Terdapat juga dampak negatif yang ditimbulkan. Oke, anak-anak. Tadi kalian sudah mendengarkan video pembelajaran tentang pengaruh positif dan juga pengaruh negatif dalam bidang ekonomi dan sosial sebagai negara maritim, sebagai kita warga negara Indonesia ini sebagai negara maritim. Itu tadi banyak sekali pengaruh-pengaruhnya, kemudian dampaknya, baik dampak positif dan juga dampak negatif. Kemudian anak-anak silahkan dikerjakan LKPD 3.1. Kerjakanlah LKPD 3.1. Ini anak-anak adalah LKPD individu. Anak-anak, kita akan kembali menyimak dan juga menonton video pembelajaran. Ayo, simak dengan baik, dengarkan dengan seksama, jangan dipotong-potong atau di-skip. Silahkan diperhatikan dengan baik. Anak-anak, tugas kalian adalah membaca teks yang Bapak tampilkan pada video pembelajaran ini. Baca, pahami dengan saksama. Jangan videonya di-skip atau dipotong. Baca dengan baik. Perhatikan apa yang disampaikannya pada video pembelajaran ini tentang teksnya ini tentang kejayaan bahari masa lalu. Baca dengan baik. Jangan ada yang terlewat.
Kalau nanti ada yang terlewat, ulangi lagi video pembelajaran yang Bapak buat ini. Biar nanti anak lebih paham, lebih mengerti apa yang disampaikan oleh video ini. Baca dengan saksama, pahami, jangan ada yang terlewat dari teks yang Bapak tampilkan. Kalau nanti anak-anak belum paham, ulangi lagi video pembelajaran yang Bapak buat ini. Supaya anak-anak lebih paham nanti tentang kejayaan Bahari masa lalu. Anak-anak, kalau sudah nanti anak-anak paham tentang teks kejayaan Bahari masa lalu, maka kerjakanlah LKPD 3.2. Ini juga LKPD individu, dikerjakan masing-masing. Ya, kerjakan dengan bagus, kerjakan dengan seksama, jangan mencontek punya temannya. Simaklah video pembelajaran berikut ini. Ini juga kita menyimak video. Ayo dengarkan. Dengarkan baik-baik. Pahami. Jangan di-skip atau dipotong-potong. Silahkan didengarkan dan disimak. Baca teksnya, pahami apa yang ada teks pada video pembelajaran ini. Baca, pahami, jangan ada yang terlewat. Kalau ada nanti yang lewat, ulangi lagi video pembelajaran yang Bapak buat ini supaya lebih paham. Setelah anak-anak membaca teks yang Bapak putar pada video pembelajaran ini, yang Bapak tampilkan pada video pembelajaran ini tentang
sila-sila Pancasila yang mempunyai satu kesatuan. Setelah anak-anak mampu memahaminya, teks yang Bapak tampilkan tadi, kerjakanlah LKPD 3.3. Buatlah kelompokmu sebanyak 3 orang. Ayo, nanti anak-anak setelah selesai video pembelajaran ini, kamu tonton, buat kelompokmu 3 orang. Ya, 3 orang. Siapa-siapa itu, Pak? Yang paling dekat rumahnya dengan kamu. Ya, yang paling dekat rumahnya dengan kamu. Kemudian, simaklah video berikut ini. Simak video pembelajaran berikut ini. Perhatikan, simak baik-baik. Siapkan bahan-bahannya. Cara membuat clipping sederhana. Tali, lakban, gunting, dan kertas. Gunting gambar dari koran. Tempel gambar. Tulis keterangan. Kalau mau digantung, bolongi kertas di bagian atas memakai pembolong kertas. Ikat tali di bolongan. Contoh clippingku ada 2. Pertama, yang ini. Kedua, yang ini. Oke. Anak-anak nanti kerja kelompoknya adalah membuat clipping sederhana seperti pada video yang sudah Bapak putar tadi. Buat clipping. Kerjakan bersama-sama. Ada yang menggunting, pokoknya dikerjakan bersama-sama. Itu nanti tugas kelompoknya. Kalau tugas kelompok ini anak-anak setelah siap, 1 orang saja nanti yang mengantarkan. Besok Bapak tunggu. Nggak apa-apa 1 orang. Nanti kalau ada kekurangan, baru nanti Bapak jelaskan. Siapa orang yang mengantarkan, boleh ketua kelompoknya. Bagus dibuat, cari korannya, kemudian baru buat clipping sederhana. Itulah anak-anak tugas kelompoknya. Oke, anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita. Selanjutnya anak-anak, karena video pembelajaran ini sudah hampir selesai, yang Bapak buat ini sudah hampir selesai. Selanjutnya nanti setelah selesai menonton video pembelajaran yang Bapak buat ini, silahkan kerjakan evaluasinya. Ini linknya ada di sini. Kerjakan nanti evaluasinya, Bapak tunggu sampai jam 10 malam. Jam 10 malam. Bila mana anak tidak mengerjakan evaluasi ini, berarti nilai anakku sekalian tidak ada. Makanya silakan dikerjakan, tapi sebelum itu pahami dulu pembelajarannya, baru nanti dikerjakan evaluasinya. Oke, anak-anak, jangan lupa Bapak tunggu sampai jam 10 malam. Kalau jam 11 nanti anak-anak kerjakan, maka evaluasi ini tidak akan bisa dibuka lagi. Makanya sebelum jam 10 kerjakan. Mengerjakannya nanti waktunya 1 jam, berarti jam 9 mulai. Supaya nanti anak-anak tidak kelewatan waktunya. Jangan lupa
Ini nanti kalau bagi yang mengerjakan sebelum jam 10, maka nilainya akan Bapak terima. Tapi kalau sesudah jam 10 malam, maka anak-anak tidak akan bisa membuka link evaluasi ini. Kita lanjutkan anak-anak. Menyanyikan lagu wajib nasional. Sebelum Bapak menutup pembelajaran ini, ayo kita bernyanyi dulu. Lagu wajib nasional, lagunya adalah Sorak-sorak bergembira. Ikuti supaya nanti anakku bisa menyanyi lagu sorak-sorak bergembira. Jangan ada yang tidak mengikuti. Ya, ikuti musiknya, ikuti lagunya. Supaya nanti bisa anak-anak menyanyikan lagu sorak-sorak bergembira. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Oke anak-anak, terima kasih Bapak ucapkan karena sudah menonton video pembelajaran ini. Ingat, jangan dipotong-potong, jangan di skip. Kalau dia video, amati. Kalau dia teks, dibaca, pahami. Kemudian kalau dia bernyanyi, ikuti. Semoga anak-anakku sekalian bisa memperoleh ilmu dari pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami oleh anak-anak. Pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama, kesimpulannya dapat Bapak simpulkan. Pertama, anak-anak sudah belajar tentang pengaruh positif dan juga pengaruh negatif bagi kita sebagai warga negara maritim ataupun negara yang lebih luas lautnya daripada daratannya. Kedua, anak-anak sudah belajar apa-apa pekerjaan yang berada di tepi laut atau di pantai yang tempat tinggalnya dekat dengan laut. Kemudian, keempat, anak-anak tadi sudah belajar bagaimana sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, tadi anak-anak sudah belajar tentang menentukan ide pokok dalam sebuah teks, yaitu kejayaan bahari masa lalu. Anak-anak, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa dipahami oleh anak-anakku sekalian. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, sebelum Bapak menutup video pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Demikian saja anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Mari sama-sama kita tutup
dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, demikian saja video pembelajaran ini. Bapak harapkan anak-anak bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Kemudian kita berdoa semoga Allah memberikan ilmu kepada kita. Dan juga jangan lupa menjaga kesehatan pada saat virus corona membara merajalela di bangsa yang sangat kita cintai ini. Selalu memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, agar kita menjadi orang-orang yang sehat dan orang-orang yang kuat. Demikian saja Bapak tutup video pembelajaran ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.